Waalaikumsalam. Siapa? Ayo masuk Pak. Iya Bu, makasih. Iya. Makasih Bu. Iya. Ayo silakan duduk. Iya Bu, terima kasih. Oh iya, kalau boleh Bunda tahu, Safa nama lengkapnya siapa ya? Najwa Safa Azahra. Oh, Najwa Safa Azahra. Sekarang di kelas berapa Safa? Sekarang naik kelas 12. Naik kelas 12 ya. 12 apa ya? 12 IPS. Oh, 12 IPS gitu. Oke, jadi Safa kesini tujuannya untuk apa? Karena lagi banyak masalah gitu, banyak yang pengen diceritain. Jadi Safa datang ke sini mau cerita sama ibu. Oh gitu. Jadi Safa ingin konseling ya, Ya. secara individu gitu ya. Gitu. Baik, sebelumnya Safa udah pernah belum konseling individu? Belum sih. Belum pernah. Iya, paling cerita ke teman. Oh gitu. Jadi belum tahu ya konseling individu itu apa. Belum. Jadi konseling individu itu sebuah layanan yang dilakukan oleh guru BK terhadap klien. Kliennya itu seperti Safa ini gitu ya. Nah itu untuk membantu mengarahkan, memecahkan permasalahan yang dialami oleh kliennya. Klien di sini yaitu kan Safa ya, yang sekarang sedang ada suatu permasalahan begitu. Nah jadi dalam konseling itu ada 3 asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi Safa tidak perlu khawatir kalau misalnya Safa cerita ke ibu, ceritanya akan bocor kemana-mana. Jadi udah pasti ibu akan merahasiakan itu. Iya, jadi aman lah ya. Aman, sudah pasti aman, nggak akan bocor kemana-mana, baik ke guru-guru yang lain ataupun ke murid-murid yang lain. Nah kemudian yang kedua itu ada asas sukarela. Nah Safa datang ke sini secara sukarela atau secara dipaksa? Sukarela sih. Sukarela ya. Nah terus yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi kalau misalnya Safa ingin konseling ke ibu, harus terbuka agar ibu bisa membantu mengatasi atau mengarahkan permasalahan Safa agar bisa terselesaikan. Begitu. Jadi Safa udah mengerti. Udah. Oke, kalau misalnya sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup sih. Cukup, oke baik. Nah kalau misalnya sudah paham Safa tentang asas itu, jadi nggak usah khawatir ya Safa ya. Jadi Safa boleh terbukalah ke ibu ingin menceritakan apa. Nah sekarang kalau misalnya sudah paham, boleh Safa cerita ke ibu sekarang. Jadi kan Safa tuh di sekolah ngikut organisasi ya Bu. Nama organisasinya itu Hizbul Waton. Itu tuh contohnya kayak pramuka. Nah di organisasi itu banyak kegiatannya, kayak ada PBB. Ini kan posisinya Safa mau tampil Fartasi nih buat nunjukin ke anak baru lah gitu ya dari sebuah organisasi ini. Nah jadi Safa itu kedapetan 2 bidang, di bagian PBB sama bagian dance-nya gitu tampilnya. Nah, jadi di Hizbul Waton itu ada 2 ketua dari putri ataupun putra. Nah, jadi di ketua yang putri ini agak sedikit bermasalah gitu Bu. Jadi kan misal sementara kan yang anak ikut PBB itu semuanya ngikut dance juga. Nah, otomatis agak sedikit bentrok dong Bu latihannya. Tapi posisinya masih bisa latihan juga. Nah, sementara si ketua yang putri ini berpendapat kalau yang ikut PBB itu malah males-malesan gitu, jarang ikut serta sama yang dance. Padahal tetap aja Bu, tetap latihan juga. Nah, jadi kan setiap anak PBB ikut latihan dance nih, jadi rasanya tuh kayak dikucilkan gitu loh Bu. Misal Itu yang dikucilkannya siapa? yang bagian anak PBB-nya. Oh gitu. Iya, jadi rasanya kayak diasingkan gitu. Misal kayak ada gerakan baru nih, ada gerakan dance yang baru, itu tuh nggak buru-buru dikasih tahu sama anak PBB. Jadi anak PBB itu taunya ngikutin. Nah, sementara giliran kita salah posisinya itu tuh kayak disalahin gitu loh. Jadi kayak nggak adil. Yang dikasih tahu itu yang masuk circle si ketua putri itu. Jadi si ketua putri itu gimana ya? Sifatnya tuh nggak bisa merangkul ke semua. Padahal posisinya di dalam 2 kegiatan itu masih satu organisasi. Tapi si ketua putri ini sifatnya kayak mengkubu-kubukan gitu. Oh, seperti Jadi itu.
maksudnya Safa juga gimana ya sama yang anak PBB, ngikut kegiatan salah, gak ngikut kegiatan juga salah gitu sih Bu. Jadi Safa ngerasa kesel aja gitu ke dia. Safa tuh kayak pengen marah gitu ya, tapi nggak bisa nunjukinya, soalnya kan jabatan dia sendiri kan ketua ya Bu. Jadi Safa yang sebagai anggota cuman bisa mendem gitu ya istilahnya. Pengen marah juga, bingung kan gimana gitu. Sebelumnya Safa udah pernah ngomong belum ke dia? Maksudnya Safa merasa dikucilkan gitu anak-anak tim yang PBB itu. Kalau ngomong sih mungkin udah ya Bu, tapi Tetap nggak ada perubahan. Iya, tetap nggak ada perubahan. Jadi Safa harus ngobrol sama ketua yang putra itu tuh, Iya. biar ada sepahaman walaupun harus dapat ributnya doang gitu Bu. Jadi Safa harus ngadunya ke ketua yang putra gitu. Sementara ketua putri sendiri malah mengkucilkan gitu istilahnya. Padahal seharusnya kan yang bisa ya. Iya, harusnya kan lebih bisa gitu ya, sama-sama perempuan gitu istilahnya. Ya gitu sih Bu. Ya, jadi Safa merasa kesel gitu ya sama si ketua putri ini Iya. gitu. Jadi rasanya tuh gimana? Pengen marah. Rasanya tuh gitu. pengen marah gitu. Safa mau ngelampiasin sesuatu gitu jadinya ke dia. Jadi pengen marah, kayaknya penuh amarah gitu ya di dada Safa gitu. Oh begitu, baik. Kalau begitu, seharusnya sih tim-tim yang merasa terkucilkan itu kan harusnya ngobrol bareng dulu ya. Harusnya tuh ngobrol bareng. Tapi kan udah pernah dicoba kan? Udah pernah dicoba tapi tetap ngobrol aja. bareng, tapi tetap aja si ketuanya itu masih bersikap Kubu-kubukan gitu. Karena yang satu itu circle-nya si Iya. ketua itu, sementara yang tidak masuk circle-nya yang diasingkan itu, Iya. yang dikucilkan itu gitu. Jadi kamu merasa greget gitu ya? Iya, greget gitu. Banyak pengen marah kalau ngeliat mukanya gitu Bu. Gitu. Jadi kamu pengen mengeluarkan amarah kamu. Iya. Pengen mengeluarkan amarah kamu biar kamu merasa plong gitu Iya, ya. lega gitu Bu kalau Iya. ngeliat mukanya tuh. Soalnya kalau nggak salah acara portas itu udah sebentar lagi ya. Iya, udah 5 hari lagi lah kurang lebih. Iya. Tapi maksudnya gerakannya itu masih jauh dari kata sempurna gitu. Sempurna, iya. Ya takutnya kan nantinya acaranya berjalan sementara yang pembawa yang ngurusin portasinya ini Malah belum benar acak-acakan gitu gitu, kan, iya. belum benar kan nanti ya takutnya kan bikin malu juga kan ke anak-anak yang Iya. baru pada masuk itu gitu kan. aduh. Nah jadi udah pengen ini aja gitu, siapa tuh pengennya marah gitu ya. Iya. Apa dengan marah itu nanti kalau misalnya kamu udah meluapkan amarah kamu nanti apa kamu bisa plong apa gimana nanti pengennya tuh gimana? Kayaknya sih kalau ngeluarin marah tuh emang bisa bikin plong gitu ya Bu. Soalnya Safa tiap ngeliat mukanya dia bawanya emang kesel gitu. Pengennya tuh greget gitu Bu. Maksudnya Gitu ya, bikin nyesek gitu di dada gitu ya. Baik. Kita coba untuk biar kamu plong gitu ya. Kamu mau ikutin cara ibu? Apa tuh Bu? Kita pakai cara biar membantu merelaksasikan kamu, biar mengeluarkan unek-unek kamu agar kamu bisa apa yang ada di amarah yang ada di dada kamu itu bisa plong sehingga kamu nantinya tuh bisa menjalankan tugas kamu dengan baik. Iya. Karena yang bikin kamu nyesek di dada itu amarah kamu kan, amarah yang belum terlampiaskan, yang belum keluar gitu kan. Baik, kita coba ya. Ibu ada cara teknik, yaitu teknik bangku kosong. Jadi Safa nanti di sini boleh mengeluarkan unek-unek Safa. Anggap saja di depan kamu itu adalah si ketua putri kamu itu. Jadi kamu di sini boleh kamu marah-marah sama bangku itu. Bangku itu sebagai pengganti yaitu sebagai ketua itu gitu ya. Baik, sebentar ya. Ibu ambilkan kursinya dulu. Oke. Kamu ikuti instruksi dari ibu ya. Siap? Ya. Oke, sekarang coba tarik nafas dari hidung.
keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan. Ya, kamu pokoknya serileks mungkin ya. Baik, tarik nafas lagi, keluarkan. Nah, sekarang kamu boleh mulai untuk mengeluarkan unek-unek yang ada di hati kamu. Nah, baik Safa, di sini ada kursi kosong. Jadi di sini kamu boleh anggap bahwa ketua kamu itu, yang putri itu, sedang duduk di sini. Nah, di sini kamu boleh mengeluarkan unek-unek kamu, apa yang membuat kamu merasa di dada kamu itu merasa sesak, ingin mengeluarkan amarah. Nah, kamu boleh keluarkan, kamu boleh marah-marahi orang ini yang ada di sini. Nah, jadi kamu bebas untuk apa aja kamu bicarakan ke dia, gitu. Jadi sekarang kamu boleh mulai untuk mengeluarkan unek-unek kamu. Silakan. J, gue tuh apa ya, setiap ngeliat lu tuh kesel gitu bawaannya, selalu benci gitu setiap ngeliat lu, karena apa yang udah lu lakuin sama anak-anak HW gitu kayak nggak adil. Maksudnya kan di sini kita mau nyelesain tugas bareng-bareng lah istilahnya buat memperbagus nama HW juga. Tapi maksudnya lu tuh sebagai ketua kayak nggak ada, gimana ya, kayak nggak bisa adil gitu satu sama lain. Kita tuh kan di sini memang banyak kan kegiatannya, nggak harus fokus sama dance aja. Sementara PBB juga kan nampilin atas nama HW. Maksudnya gue tuh pengen kayak lu tuh adil gitu sama semua anak organisasi gitu, maupun yang ikut PBB apa yang ikut dance itu tuh adil gitu. Ini kenapa setiap kita masuk ke lingkup dance, lu langsung sikapnya gimana ya? Sikapnya tuh bener-bener gak adil gitu. Lu langsung kayak seakan-akan gue tuh kayak nggak pernah tanggung jawab gitu atas kegiatan ini. Seakan-akan maksudnya cuman anak-anak HW doang, anak-anak yang bagian dance doang gitu yang ikut kerja sama tuh. Maksud gue tuh pengen lu tuh ngerangkul gitu. Lu sebagai ketua, lu tuh harusnya ngerangkul kita biar sama-sama memperbagus nama HW gitu buat transportasi nanti. Maksudnya lu udahlah nggak usah bersirkel-sirkel, apalagi posisi lu kan ketua. Masa lu tindakannya kayak anak kecil sih? Gue tuh pengen lu tuh ajak semuanya biar bisa ngebagusin gitu acara kita nanti. Nggak usah malah kemakan sama omongan circle lu yang bikin kita jadi pecah gitu. Mungkin kedepannya lu harus rubah sih, kalau jadi ketua lu jangan gampang baperan juga. Kita juga capek gitu selalu ngertiin mood lu yang bentar-bentar baperan ini itu. Kita juga sama lah punya perasaan. Kalau lu bilang lu punya perasaan, ya kita juga sama capek. Bukan lu doang, lu mentang-mentang ketua lu yang paling capek. Di sini juga kita capek, apalagi kita yang ikut PBB, ngikut dance juga. Lu malah seenaknya seakan-akan kita nggak kerja apa gimana. Udah mungkin Bu. Oh udah, gimana? Kamu udah merasa puas? Udah sih. Udah merasa lega? Iya cukup membantu. Cukup membantu kamu dalam mengeluarkan unek-unek kamu? Iya cukup Bu. Oke, kalau memang sudah merasa cukup, kita sudahi dulu ya bangku ini, kita singkirkan dulu. Nah, gimana Safa? Tadi setelah kamu mengeluarkan unek-unek kamu kepada bangku itu, sekarang perasaan kamu gimana? Cukup lega sih Bu, ngebantu gitu. Jadi apa yang mau Safa omongin tuh kayak bisa gitu kesampaian, walaupun nggak langsung tertuju sama orangnya gitu. Iya, tapi Safa sedikit terbantu sih sama. Oke, jadi udah merasa lega ya. Iya. Sekarang kamu udah nggak ada apa nyesek lagi gitu di dada kamu, udah nggak ada gitu kan. Sudah cukup membantu berarti ya. Nah baik, kalau memang itu sudah cukup membantu, semoga itu bisa membuat kamu menjadi lega dan kamu harus kembali semangat lagi dalam latihannya. Dan sudah misalkan si ketua itu masih memang bersikap seperti itu, ya sudah abaikan saja, tidak perlu kamu pusingkan lagi. Jadi nggak bikin kamu nyesek lagi gitu ya. Jadi kamu abaikan saja mau sikap apapun dia, yang jelas kamu sudah abaikan saja gitu ya.
Ya, semoga dengan ini kamu sudah tidak ada lagi ya rasa yang membuat kamu nyesek gitu di dada kamu, dan semoga kamu bisa sukses nanti tampil portasi nanti. Amin. Makasih ya. banyak, Ibu. Ya, semangat juga buat teman-teman yang lainnya, sampaikan salam Ibu ke teman-teman yang lainnya. Nanti seumpamanya kamu ada suatu permasalahan lagi atau memang permasalahan yang ini belum tuntas, kamu datang lagi ke Ibu ke ruang BK ini. Oke, Safa? Terima Iya, kasih. Bu. Makasih banyak ya, Bu. Ya, makasih juga Bu. ya.